Ya, berdoa selesai. Jadi ini sudah 37 ya, jumlah mahasiswa. Kalau tidak salah 45, jadi kurang berapa? 8 mahasiswa ya, sambil kita menunggu. Kemarin pertemuan pertama sudah dengan Pak Ahmad Nurhin ya. Ya. Membahas mengenai apa kemarin? Ada yang bisa menyampaikan sedikit saja? Ayo. Kita belajar metodologi penelitian. Silakan siapa? Satu aja. Bisa menyampaikan? Ayo. Nah, ini belum paham semua atau sudah paham semua? Diam semua. Ya, bagaimana cara menentukan tema? Ayo, menentukan temanya gimana? Ini masih pada ngantuk apa ya? Atau belum pada mandi? Senyum-senyum semuanya, ayo jawab toh. Ya, kalian dapat ide biasanya dari mana? Mencari referensi. Dari mana dapat idenya? Ya, bisa cari referensi, baca-baca artikel jurnal, gitu ya. Kemudian bisa melihat kondisi yang ada di sekitar kalian itu seperti apa. Misal kalau terkait dengan pembelajaran akuntansi, ya pembelajaran akuntansi selama ini seperti apa. Nah, itu nanti bisa kalian potret. Seperti itu. Nah, misal sedang jalan-jalan, ya, jalan-jalan ke mall, tapi tidak boleh sering ya, jalan-jalan ke mall. Nah, kalian lihat, oh, semisal pemasaran dari KFC adalah ya, seperti ini. Nah, kalian ingin menelitinya itu juga boleh, gitu ya. Jadi nanti untuk akuntansi boleh kita meneliti mengenai pembelajaran akuntansi maupun keilmuan akuntansi. Ya, keilmuan akuntansi semisal akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, kemudian akuntansi biaya dan sebagainya, ataupun analisis informasi keuangan itu bisa. Ya, kalau pembelajaran ya kalian kembali lagi kepada komponen-komponen pembelajaran itu apa saja. Ada guru, ada dosen, ada mahasiswa, ada siswa, kemudian ada bahan ajar, ada metode pembelajaran, ada evaluasi pembelajaran, ada proses pembelajaran. Nah, itu bisa kalian teliti. Gitu ya. Dan tentunya harus didukung dengan fakta-fakta atau data-data yang relevan yang ada saat ini. Ya. Ya, untuk ini sudah terlihat ya materi saya. Kita akan memasuk bagaimana cara merumuskan sebuah masalah. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana cara menentukan tema, nah, kali ini kita membahas mengenai bagaimana cara merumuskan sebuah masalah. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya yang namanya tema sentral, ya tema sentral atau topik itu adalah sebagai variabel Y. Jadi masalahnya itu ada di tema sentralnya, ada di variabel Y-nya. Variabel Y itu adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel X atau variabel bebas. Itu ya.
Nah, sampai sini ada yang masih bingung kaitannya dengan dua hal tersebut, silakan nanti bisa menyampaikan pendapat aja langsung, enggak apa-apa. Ya. Jadi karena kita ranahnya adalah penelitian kuantitatif, ya, di mana ada beberapa macam tipe hubungan variabelnya, yang salah satunya adalah hubungan pengaruh, ya, pengaruh X terhadap Y, pengaruh X terhadap Y, dan itu nanti bisa, pengaruh tersebut bisa bentuknya adalah mediasi ataupun moderasi, ya. Nah, itu nanti yang bisa kita lakukan dalam desain penelitiannya. Ya, untuk lebih jelasnya, untuk uji pengaruh tadi yang saya sampaikan akan kita bahas di topik pertemuan keempat, seperti itu. Dan kelima. Ya, ini sepertinya ini sudah saya jelaskan. Jadi ada, ini masih ada teman kalian. Jadi kita harus menentukan tema atau topik, ya, ataupun judul penelitian terlebih dahulu. Akan tetapi ya judul sebenarnya itu nanti bisa kita buat terakhir sendiri setelah kita menentukan tema ataupun topiknya. Ya, kemarin kan sudah dikatakan judul bisa boleh sama dengan tema. Akan tetapi judul juga tidak bisa juga tidak sama dengan tema, gitu ya. Jadi tidak semua variabel nanti kita tampilkan di dalam judul, sehingga kita harus bisa membuat judul yang marketable. Ya, yang marketable, kemudian yang menarik. Ya, kalau semua variabel kita masukkan ke dalam judul nanti tidak menarik jadinya, seperti itu. Itu ya. Nah, setelah itu nanti kita baru menyusun latar belakang masalah ya besok. Ya, besok nanti kita praktek langsung. Kemudian ada merumuskan masalah penelitian, merumuskan tujuan, merumuskan manfaat penelitian. Nah, kaitannya dengan ini nanti saya lewati dulu ya, karena ini harus fokus dulu. Ketika kita membuat latar belakang itu ada banyak hal yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah kita mengenal dari topik atau tema sentral kita, kemudian kita harus punya referensi ataupun artikel-artikel jurnal terdahulu yang bisa mendukung penelitian kita. Ya, selanjutnya adalah merumuskan masalah penelitian. Tadi ya, apakah ada hubungan ya, X terhadap Y atau apakah ada pengaruh X terhadap Y, seperti itu. Nah, ini contoh dari rumusan masalah. Ya. Nah, untuk tujuan penelitian, kita mengacu pada masalah penelitian untuk menganalisis ya, pengaruh X terhadap Y, contohnya seperti itu. Kemudian manfaat penelitian. Nah, kaitannya dengan manfaat penelitian ini, kalian dalam penelitian yang akan dilakukan itu menggunakan teorinya siapa. Nah, di sana kita bisa buat merumuskan manfaat penelitiannya. Misal mengembangkan teori planned behavior, mengembangkan teori belajar kognitif, mengembangkan teori ya atau menganalisis teori behavioristik, menganalisis teori belajar konstruktivistik. Nah, misal contohnya seperti itu. Sehingga apa teori tersebut yang kalian pakai dalam penelitian dijadikan acuan seperti itu. Ya. Nah, ini sudah kita pelajari juga kemarin, ada faktor. Di sini kita harus menguasai bidang studi, menguasai informasi hasil-hasil penelitian dari artikel-artikel jurnal ilmiah, baik itu skalanya internasional maupun nasional, kemudian menguasai metode analisisnya, gitu ya. Besok akan kita pelajari juga bagaimana metode analisisnya, kalau dia hubungan variabelnya ada kausalitas, korelasional, itu analisis yang dipakai apa, seperti itu ya, regresikah atau path analisis, kemudian
atau uji beda. Nah, ini nanti akan kita pelajari juga. Yang terakhir, penguasaan problematika di lapangan. Jangan sampai besok ketika kita meneliti, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, bingung sendiri itu tidak boleh. Sehingga kita harus paham betul apa yang akan kita potret di lapangan. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan tadi, sebelum kita merumuskan sebuah masalah, kita harus ketahui dulu mengenai motivasi penelitian atau istilahnya adalah latar belakang penelitian. Kalau ranahnya S1 itu kita kenal dengan manajemen gap, kalau ranah S2 itu research gap, kalau ranahnya S3 itu theoretical gap. Ya, kita nanti akan belajaran yang manajemen gap. Ya. Apa yang seharusnya terjadi, ya, harapan antara kenyataan tidak sama. Itu namanya adalah manajemen gap. Seharusnya prestasi belajar akuntansi mahasiswa itu seharusnya bagus, tapi ternyata di lapangan tidak bagus prestasi belajarnya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan? Nah, ini namanya manajemen gap. Kalau dari research gap, itu kita banyak di sini penelitian mengenai prestasi belajar. Nah, hasil penelitian si A mengatakan bahwa penerapan metode pembelajaran itu tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Kemudian yang satunya, penerapan metode pembelajaran itu mempengaruhi prestasi belajar. Nah, yang lainnya juga bermacam-macam dan hasilnya itu tidak sama. Nah, nanti di sini bisa kita pakai istilahnya adalah research gap. Ya. Itu ranahnya S2. Nah, theoretical gap ini ranahnya S3. Dasarnya adalah teori. Ya, kita belajar yang manajemen gap dulu saja. So, kalau S2 research gap. Nah, tadi itu ya, ada kesenjangan manajemen atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu tidak sama. Jadi, kesenjangan manajemennya problematika di lapangan itu apa? Sehingga nanti kita bisa menentukan real problems-nya. Ya. Contohnya, nah ini contohnya, menurunnya kinerja keuangan, menurunnya produktivitas guru ataupun dosen, menurunnya perilaku keuangan mahasiswa. Ini manajemen gap contohnya. Menurunnya perilaku etis mahasiswa, rendahnya komitmen guru ataupun dosen, rendahnya motivasi belajar siswa atau mahasiswa, rendahnya hasil belajar siswa atau mahasiswa, rendahnya kompetensi guru, rendahnya kualitas pembelajaran. Nah, ini masalahnya, gitu ya. Sehingga nanti ya, ini ada manajemen gap, kemudian nah ini masalah penelitiannya bisa adakah hubungan X terhadap dengan Y, adakah pengaruh X terhadap Y, adakah perbedaan X1 dengan X2. Ini nanti masalah penelitian bisa bentuknya adalah seperti ini. Tadi yang saya sampaikan. Misal adakah pengaruh penerapan metode pembelajaran terhadap prestasi belajar? Adakah pengaruh pemahaman keuangan mahasiswa terhadap perilaku keuangan mahasiswa? Contohnya seperti itu. Adakah perbedaan? Nah, ini nanti saya contohkan juga perbedaannya. Bisa perbedaan tersebut berdasarkan gender, jenis ataupun jenis kelamin, gitu ya. Bisa juga perbedaan itu dilihat dari usianya, masa kerjanya, ya, masa studinya, nah itu nanti akan saya contohkan. Nah ini, jadi ada manajemen problem. Nah, manajemen problemnya kan tadi menurunnya, ya semisal menurunnya perilaku keuangan mahasiswa. Itu adalah manajemen problemnya. Alternatif solusinya apa?
Nah, nanti kita cari kira-kira masalah tadi menurunnya manajemen problem, menurunnya perilaku keuangan mahasiswa itu ditentukan oleh apa saja. Nah, itu adalah alternatif solusinya. Sehingga kita bisa menyusun research problemnya, perumusan masalah. Ya. Kalau ini manajemen problem, masalahnya apa tadi ya? Ini research problem. Kita merumuskan masalahnya, perumusan masalahnya itu seperti apa? Ya, ini ya bisa dibedakan ya. Sehingga nanti kalau solusinya, alternatif solusinya adalah tentang literasi keuangan atau pemahaman keuangan, maka adakah pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan? Nah, ini contoh sederhana. Nah, ini saya contohkan. Rendahnya financial behavior mahasiswa. Alternatif solusinya, ternyata alternatif solusinya bisa kita lihat dari financial literasinya, bisa kita lihat dari segi attitude towards money, kemudian bisa kita lihat lagi dari perceived financial confidence. Seperti itu. Nah, research problems-nya adakah pengaruh financial literacy, attitude towards money, perceived financial confidence terhadap financial behavior. Nah, kalau saya seperti ini, research problemnya, berarti, nah ini, ilustrasi dari masalah penelitian saya, ini yang kedua ini, pengaruh X terhadap Y. Ya, pengaruh X terhadap Y. Nah, yang dijadikan contoh ini ada hanya pengaruh langsungnya saja. Ya. Kita nanti kalau di penelitian kuantitatif perkembangannya itu bisa ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, kalau pengaruh tidak langsung itu istilahnya ada variabel mediasinya. Nah, variabel mediasi. Contohnya, masalahnya adalah uang saku pembayaran SPP misalnya, pembayaran SPP. Kalian bisa nanti meminta uang SPP itu langsung kepada ayah kalian. Bisa juga melalui ibu kalian. Jadi ibu kalian nanti meminta ke ayah, baru diberikan ke mahasiswa untuk membayar. Bisa. Nah, tadi itu peran dari ibu itu sebagai variabel mediasi. Nah, sebenarnya bisa langsung ya. Misal Mbak Aisyah itu bisa langsung minta uang SPP kepada Bapak. Seperti itu. Tapi biasanya nanti lebih cepat kalau ibu yang minta. Seperti itu ya. Nah, bisa nanti ibu sebagai di sana peran ya. Peran ibu itu sebagai di sana adalah variabel intervening. Seperti itu. Itu ya, paham ya. Nah, kalau yang di sini bisa attitude toward money ini sebagai mediasi itu bisa. Ataupun perceived financial confidence itu pun bisa. Nah, dasarnya apa? Teori yang kita pakai. Jadi kalau ada teori yang kita pakai menyatakan di sana bahwa perceived financial confidence itu bisa menjadi intervening dan didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, maka saya bisa menentukan bahwa perceived financial confidence ini sebagai variabel intervening, tidak hanya sebagai variabel bebas. Ya. Kalau variabel bebas itu kan tadi X terhadap Y. Kalau variabel intervening biasanya simbolnya Z, bisa juga simbolnya X, tapi dia X ke berapa? Misal dia adalah X ketiga. Misal seperti itu. Ya. Kalau sebagai moderasi gimana, Bu? Ya, oke. Kalau sebagai moderasi. Ya. Sebagai moderasi. Jadi contohnya adalah pengaruh
yang bisa menjadi moderasi pun, itu tidak semua variabel bisa menjadi moderasi ya. Kita harus tahu dulu teorinya, dan kita harus menemukan juga nanti artikel-artikel jurnal yang mendukung ya, bahwa variabel tersebut adalah variabel moderasi. Ya, sebenarnya bisa kita logika, ya, bisa kita logika menggunakan reasoning kita, tetapi itu belum belum bisa diterima oleh umum ketika kita belum didukung oleh teori maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya. Gitu ya. Cara menentukan variabel itu moderasi atau intervening seperti itu. Nah, kira-kira kalau variabel yang bisa menjadi moderasi itu variabel apa? Apa? Gender bisa? Gender ya, semisal ya, jenis kelamin. Atau bisa juga ini, usia. Ya, semisal usia. Misal kita ingin meneliti penggunaan Elena. Ya, penggunaan Elena. Kepuasan penggunaan Elena. Nah, untuk kepuasan penggunaan Elena, ada moderasi yang namanya gender, misal, ataupun usia. Ya, usia. Nah, variabel bebasnya apa kira-kira? Apa? Misal kemudahan menggunakan Elena, ya. Itu ada teorinya. Teorinya bisa teori TEM, teknologi acceptance model, ataupun teori UTAUT, ya, itu bisa. Jadi kepuasan penggunaan Elena itu Y-nya. Ya. Kemudian X-nya, variabel bebasnya itu apa tadi? Tadi apa? Tadi masih ingat? Kemudahan menggunakan Elena. Jadi apakah ada pengaruh kemudahan penggunaan Elena ya yang dimoderasi oleh gender ya. Kemudian dan juga jenis kelamin dan juga usia. Ya. Apakah gender dan juga usia itu meningkatkan ataupun menurunkan kepuasan penggunaan Elena? Ya, jadi kalau moderasi itu istilahnya di sana nanti kita meningkatkan atau menurunkan, ya, meningkatkan atau menurunkan ya, kepuasan. Seperti itu, rumusannya seperti itu. Itu bisa seperti itu. Atau motivasi belajar itu pun bisa menjadi variabel moderasi. Pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar yang dimoderasi oleh motivasi belajar. Karena motivasi belajar itu kan bisa lebih pada kekuatan yang ada pada diri dalam diri mahasiswa itu sendiri daripada eksternalnya ya. Internalnya mahasiswa itu kan lebih kuat daripada pengaruh dari eksternalnya seperti itu. Jadi dari dalam diri mahasiswa itu sendiri ya, itu bisa seperti itu ya. Ada lagi, itu contoh dari moderasi. Mau nanya boleh? Ya, silakan. Kan kalau misal kita meneliti sesuatu itu kan kadang kita dihadapkan dengan berbagai masalah. Nah, kita bingung nih Bu, permasalahan yang sebaiknya kita ambil tuh yang mana. Terus juga semisal ada masalah yang sudah menarik yang mau kita ambil. Biasanya kan data yang kita buat mecahin masalah itu susah buat dicari. Nah, itu gimana Bu cara mengatasinya? Ya, oke. Jadi tentukan dulu tadi problematika di lapangan, itu kita harus tahu problematika di lapangan itu apa sebenarnya, sehingga tidak ketika nanti penelitian itu tidak merubah. Ya, karena kita ranahnya penelitian kuantitatif ya, beda nanti dengan penelitian kualitatif. Kalau kualitatif bisa nanti di tengah-tengah penelitian ada hal-hal yang baru bisa kita rubah, Mbak. Itu bisa kalau kualitatif. Beda dengan kuantitatif. Jadi di desain awal kita kalau kuantitatif itu kan ada
sudah terlihat di sana, oh iya teori yang kita pakai adalah teori semisal tadi teknologi acceptance model seperti itu, atau plan behavior, ya, perilaku yang direncanakan, itu teorinya. Kemudian artikel-artikel hasil penelitian terdahulu yang mendukung pun antara variabel X terhadap Y ataupun ada moderasi, ada mediasi di sana, bentuk desainnya itu sudah kita miliki seperti itu. Sehingga memang kita mengetahui problematika di lapangan itu seperti apa, gitu. Ya. Nah, untuk tadi kalau datanya susah, nah itu harus kita pikirkan lagi ya. Ya jangan cari nanti yang penelitian yang datanya susah dicari. Memang ada beberapa kasus ya kakak tingkat kalian ini lulusnya harus lulus molor karena apa? Ternyata data yang dipakai dalam penelitian itu susah dicari. Seperti itu ya, jangan seperti itu. Nanti sesuaikan dengan kemampuan kalian, kemudian kira-kira yang diteliti itu ada di dalam kajian bidang ilmu kita atau tidak, mudah atau sulit. Ya kalau sulit ini pasti jangka waktunya akan semakin panjang untuk kita bisa melakukan penyelesaian penelitian. Nah ini juga harus kita pahami seperti itu ya Mbak Aisyah ya. Ya oke. Ya, nah ini contohnya lagi. Ya, contohnya lagi ini. Nah, ini kalau uji beda tadi ya. Tadi kan ada yang saya sampaikan juga ada yang namanya uji beda. Jadi kalau uji beda rendahnya student self-regulated learning mahasiswa itu ya. Student self-regulated learning. Alternatif solusinya apa? Ada gender, ada scholarship, ada student housing. Nah, di sini bisa research problemnya adakah perbedaan self-regulated learning mahasiswa yang kita potret dari segi gender, scholarship, student housing. Itu bisa. Nanti yang analisis data yang kita pakai adalah uji t-test. Kalau tadi yang saya sampaikan yang pertama itu bisa kalau dia hanya menggunakan variabel bebas dan variabel independen, itu bisa menggunakan regresi. Kalau menggunakan mediasi, variabel mediasi bisa menggunakan path analisis. Kalau yang moderasi bisa menggunakan regression moderation, itu analisisnya. Nah, untuk alat analisisnya terserah kalian menggunakan apa. SPSS bisa, SEM bisa, PLS bisa, kemudian ada juga PLS juga bisa, ya. Itu alatnya. Kalau analisisnya ya tadi itu analisis jalur, analisis regresi linier sederhana, linier berganda, analisis regresi moderasi seperti itu. Itu teknik analisisnya. Kalau ini adalah menggunakan teknik analisisnya adalah uji t-test. Ya, t-test bisa menggunakan SPSS alatnya. Seperti itu. Ya, besok kapan-kapan kita bisa tampilkan cara olah datanya. Ya, topik kita sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ya, coba nanti kita mulai membuat ya. Sudah saya upload di Elena itu. Silakan dibuka di Elena. Tugasnya apa? Kita membuat manajemen problems 3 ya, minimal 3 manajemen problems. Mau 5 juga enggak apa-apa, silahkan karena ini tugas mandiri. Manajemen problems-nya apa, alternatif solusinya apa, research problem-nya itu bagaimana. Ya. Sudah ada gambaran mau meneliti apa besok ketika skripsi? Jangan bilang masih jauh. Ya, masih lama, Bu. Enggak. Ini hanya hitungan bulan aja, mungkin hitungan jam aja mungkin ya. Enggak terasa, karena kita itu tidak terasa, oh ya, ternyata kita sudah semester 7. Ya, jangan sampai nanti semester 7 itu kita bingung. Ya, kita bingung bahwa, aduh saya mau meneliti apa ya, itu jangan sampai bingung seperti itu. Kita harus sudah tahu
oh ya, saya sudah punya gambaran kalau besok saya itu akan meneliti topiknya perilaku keuangan mahasiswa atau penggunaan e-money. Ya, penggunaan e-money yang sekarang marak. Ada GoPay, OVO, dan sebagainya. Boleh. Kemudian pembelajaran daring yang selama ini sedang kita lalui. Ya, kalau dasarkan hasil penelitian itu paling tidak kita akan 2 tahun ya, 2 tahun akan seperti ini. Nah, ini nanti bisa kalian setting. Silakan. Ya, bisa diteliti. Ya. Oke, tidak ada yang tanyakan. Ya, nanti kita lanjutkan di chat di WA group ya. WA group aja supaya lebih efektif. Silakan sambil mencari ya ide saya kira-kira mau meneliti apa. Ya, Pak Nurhin kemarin sudah sampaikan juga, sering-seringlah baca artikel jurnal. Ya, paling tidak saudara ini harus punya 10 minimal 10 jurnal internasional yang mendukung penelitian. Ya, bisa dicari itu di jurnalnya UNES, kan banyak yang gratis. Jurnal.unes.ac.id, di sana ada Emerald, ada ProHost, ada EBSCO dan sebagainya, itu semuanya gratis. Ya. Seperti itu. Oke? Sudah? Ya, silakan nanti di ya bisa menggunakan kontemplasi penuh ya untuk menentukan kira-kira topik apa yang akan saya ambil ya dalam penelitian seperti itu. Karena nanti untuk tugas akhir kalian ini harus mengumpulkan proposal penelitian. Itu ya sudah disampaikan juga oleh Pak Nurhin. Nah, ingat tidak boleh plagiat. Ya, kita belajar menulis saja, ya, belajar sedikit-sedikit. Nanti akan kami arahkan. Ini bahasanya kurang benar. Ini saya biasanya seperti itu dengan Pak Nurhin itu ya. Sehingga memang dan jangan mendadak. Kalau mendadak pastikan tidak akan bagus hasilnya. Itu ya. Baik, seperti itu. Nah, ini untuk hari ini ya untuk kita pertemuan perdananya ini juga saya belum tahu satu persatu ya. Sepertinya baru masuk di kelas ini sebelumnya, jadi saya belum hafal nama-nama mahasiswanya. Ya, sambil saya mengingat ya, kira-kira saya pernah bertemu tidak di kampus ini ya. Mahasiswa saya. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Cukup? Ya, silakan mulai ya. Ya, kalian mulai mencari topiknya, temanya. Dibuat tadi seperti yang saya sampaikan itu ya, ada manajemen problemnya, kemudian ada solusinya, ada research problemnya, sehingga nanti jelas. Kalau sudah punya artikel-artikel terdahulu yang mendukung, silahkan dituliskan. Ini X terhadap Y, ini hasil penelitiannya, misal hasil penelitiannya Bu Nurdian, misal seperti itu. Ditulis di sana daftar pustakanya, itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Oke? Oke ya? Nah, ini sepertinya wajah-wajah sedang mencari inspirasi ini. Silakan nanti tugasnya dikumpulkan paling lambat pukul 23.59 ya. Jadi hari ini. Ya, jadi hari ini silakan bisa dibuat. Ya, harus on time. Kalau tidak on time nanti tidak bisa mengumpulkan di Elena ya, karena sudah saya setting itu maksimal hari ini. Gitu ya. Itu berarti buatnya sesuai topik yang mau kita teliti, Bu? Iya. Atau bagaimana? Iya, terserah mau meneliti apa. Nanti akan saya lihat satu persatu. Misal punya Mbak Aisyah, oh ini Mbak, semisal ada sedikit yang kurang pas nanti akan saya sampaikan. Ini seharusnya ngambil topiknya adalah semisal kualitas pembelajaran akuntansi, semisal seperti itu.
Nanti akan kami arahkan, tapi kami harus tahu dulu topik yang akan kalian angkat itu yang seperti apa. Seperti itu ya. Nah, silakan baca-baca di jurnal ya yang ada di UNES, itu kan semuanya gratis. Ya, mulai dari sekarang belajar membaca jurnal dalam bahasa Inggris. Ya, jangan hanya yang bahasa Indonesia. Ya, itu tantangan memang. Ya, tapi harus kita lakukan. Ya, tantangan sehingga nanti kita terbiasa. Ya, baca abstraknya. Kalau jurnal itu lihat dulu abstraknya. Kira-kira